Junas さん of IBL の皆様、本日はお招きいただきありがとうございます。での代表チームの優勝をはじめ、バスケットボールへの関心が高まってきているものと承知しております。また Ya, kepada yang terhormat Bapak Junas Miharsyah atas undangannya di Indonesia, melihat acaranya sangat mulia. 両リーグの発展につなげていただきたいと思っています。 Termasuk juga diterapkannya sistem home and away. 65周年を迎えております。今回の IBL と B リーグの MOU 締結をきっかけに、両国のバスケットボール交流が一層発展していくことを願っています。そして tahu istilah-istilah bahasa Jepang. Oke, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Mr. Hoshino Daisuke. Dari PP Perbasi, Mas George, Wakil Ketua PP Perbasi atas kedatangannya, terima kasih. Kemudian dari Embassy of Japan, Mr. Hoshino Daisuke, Shinji Shimada-san, thank you very much once again for coming. Ini saya coba menjelaskan kemitraan IBL dengan B-League. Jadi secara backgroundnya bahwa kita IBL sebagai liga yang sedang berkembang, tahun ini tahun ke-20, kalau di-compare dengan liga-liga di seluruh dunia mungkin ada yang sudah mencapai 50, kemudian kalau kita lihat di Amerika 75 tahun, dan ada salah satu yang dekat di kita adalah Jepang. Ya, Jepang melakukan restrukturisasi liganya itu 7 tahun yang lalu, di mana ketika kita bicara, diskusi, saya melihat banyak sekali perkembangan inovasi yang dilakukan oleh B-League ini, yang rasanya kita kembali tadi sebagai liga yang berkembang tidak boleh istilahnya merasa lebih sok tahu gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk melihat benchmark mana yang cocok untuk kita adaptasi. Jadi itulah backgroundnya. Kemudian dari sisi sustainability bagi liga, bagi klub, bagi ekosistem bola basket di Indonesia agar menjadi sebuah industri yang lebih sustainable, kemudian lebih baik dan lebih orientasi kepada bisnis. Nah, programnya home away, karena sebetulnya home away ini bukan hanya lebih dari itu, di mana setiap klub harus mengembangkan fanatisme fans yang Yang pertama mungkin akan dari Pak Junas dulu. Dari Pak Junas dulu, selanjutnya kesempatan kedua adalah satu persatu. IBL secara resmi sudah menjalin kerjasama dengan B-League. Memang tim-tim kita ini perlu belajar, perlu lagi mencari ide-ide kreatif yang mungkin bisa dibantu juga oleh B-League nanti. Kurang lebihnya seperti itu, sehingga nanti kita juga bisa mengadopsi dengan baik. Tentunya tadi kalau tadi Embassy Jepang juga tadi harapannya hubungan oleh Direktur Utama IBL Bapak Junas Miharsyah. Selanjutnya akan diberikan juga untuk Mr. Shinji Shimada.
Ini merupakan jersey IBL dengan nama khusus. Bertahan, masih ada lagi? Banyak Pak. Ini ada satu lagi Pak, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah perangkat. Iya. Dari IBL. Dan mungkin kita juga akan mengundang ya untuk Mr. Chihiro Saito, lalu juga Mr. Teman-teman, ini posisinya oke? Atau aman? Kompetisinya atau dari sisi apanya Bang dengan liga? Oke, mungkin dari tujuannya dulu ya. Kita tahu kan IBL 13 Januari akan mulai dengan format baru yaitu home away. Itu salah satu yang akan kita lakukan. Tetapi menuju home away ini sebenarnya banyak yang harus kita lakukan. Nah, tujuannya adalah supaya bisnis ini bisa menjadi industri yang lebih baik lagi. Karenanya kita harus belajar ya sebagai liga, terus belajar. Salah satunya dengan bilik ini mereka sudah melakukan apa yang dilakukan kita tahun depan sejak tahun yang lalu. Dan plus minusnya kita pelajari supaya dengan sistem home away itu bukan hanya sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai salah satu cara supaya kompetisi bola basket ini seiring bisa berjalan dan berkembang juga dari sisi bisnisnya. Itu yang menjadi tujuannya. Kemudian programnya ada beberapa ya, kita ada 3 pilar. Yang pertama adalah untuk membantu liga kita, membantu para klub melaksanakan format home away dari sisi operasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua juga menumbuhkan minat pebasket usia dini ya, jadi nanti rencananya dalam 2 tahun ke depan kita akan bikin camp bersama supaya menumbuhkan semakin tingginya bola basket di Indonesia, karena kita tahu Indonesia dengan Jepang bola basket bukan merupakan olahraga nomor 1, tetapi kita tahu punya potensi ya, punya market kategori sendiri yang harus kita bangun. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi marketing ya, kita membantu para klub bagaimana bisa mengelola fans yang lebih baik lagi melalui home away ini. Kemudian tujuannya bagaimana salah satu mengelola merchandise, mengelola sistem tiketing yang lebih baik supaya tujuan tadi bisa tercapai di sisi bisnis. Pagi-pagi kan Awal mula kekhawatirannya adalah apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah, diceritakan bahwa memang ini membangun ini bukan dalam 1-2 tahun, ini jangka panjang. Karenanya planning itu menjadi penting. Ya, tahun pertama bagaimana memperkuat tim, memperkuat pemain supaya bisa menjadi daya tarik fans yang cukup besar. Kemudian mengelola kerjasama antara klub dengan pemerintah daerah, karena membawa nama kota itu menjadi suatu yang penting. Jadi ketika planning itu ada, kekhawatiran itu bisa diminimize. Ya, tadi diinformasikan dari 7 tahun terakhir bagaimana dari seluruh klub peserta